ajaran-Mu yang terus menuntun mengarahkan perjalanan hidup kami, perjalanan rohani kami, supaya kami sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu kami butuh pengajaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, dan kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Berikan hikmat-Mu, berikan kemampuan, kuduskan, layakkan, supaya hidup ini dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita, yang tentu oleh karena kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan tetap membela, memelihara, menolong kita hingga sampai pada pagi siang hari ini di tengah-tengah ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara. Biarlah hanya Tuhan saja yang patut dan layak ditinggikan, dipuji, dan dipermuliakan. Hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus, saudara, yang siogianya pada minggu yang lalu, tetapi kita undur di minggu yang kedua ini. Ya, biasanya juga di awal tahun kita adakan seperti itu, saudaraku, supaya kiranya kita juga mempersiapkan hati untuk kita Kristus. Ya, namun firman Tuhan bagi kita pada pagi siang hari ini, saya berikan temanya karunia Roh Kudus. Ya, yang dikutip dari kitab 1 Korintus pasal 12 dari ayat yang keempat sampai kepada ayatnya yang ketujuh. Kalau minggu yang lalu kita melihat firman Tuhan mengenai jemaat yang berkarakter, ya, dari kitab Galatia pasal 5. Ya, tetapi hari ini kita lihat karunia Roh Kudus. Ya, saudara yang terkasih, ya, apa itu karunia? Tentu sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Ya, sebagaimana minggu yang lalu kita melihat apa yang dimaksud dengan karakter. Dan kita juga akan memperhatikan bahwasanya karakter dan karunia harus sejalan. Jangan sampai timpang. Ya. Karunia Roh Kudus 1 Korintus 12. Kita baca terlebih dahulu dari ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Iya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terus? Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh, Iya. untuk kepentingan bersama. Iya. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ketujuh. Ada berbagai-bagai macam baik karunia, tetapi walaupun memiliki berbagai-bagai macam, tetapi tetap dalam kesatuan dan punya tujuan yang sama. Nah, dimulai ayat 4 dikatakan begini. Secara ringkas saya kutip dulu. Ada rupa-rupa karunia. Berarti ada banyak macam-macam karunia. Amin. Iya. Lalu dilanjutkan. Tetapi satu roh. Artinya roh yang satu yang memberikan karunia yang bermacam-macam ini. Lalu dilanjutkan ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Berarti pelayanan tidak hanya satu. Amin. Bukan hanya bermain musik, bukan hanya bernyanyi, bukan hanya guru sekolah minggu, bukan hanya pengkhotbah, saudaraku, tetapi ada banyak pelayanan, ada rupa-rupa pelayanan. Iya. Namun dikatakan tetapi satu Tuhan. Amin.
Jadi semua pelayanan itu ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Ya, bukan kepada manusia, bukan kepada dewa, bukan kepada yang lain. Apalagi kepada setan. Tetapi semua pelayanan itu harus diarahkan, ya, fokus kepada satu, yaitu Tuhan sendiri. Lalu ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ini keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat. Ya, jadi bukan hanya mujizat kesembuhan, mujizat kebangkitan, bukan hanya mujizat mendapat berkat, ya saudaraku, bahkan juga tanda-tanda ajaib yang lain, perbuatan-perbuatan ajaib atau mujizat-mujizat yang lain. Tetapi dikatakan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, orang ini mengadakan mujizat ini, yang ini mengadakan mujizat ini, yang ini mengadakan mujizat ini. Semua mujizat itu dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Allah, yang mengerjakan dalam semua manusia, dalam semua hambanya, atau dalam semua orang percaya. Amin. Nah, maka di ayat 7 disimpulkan, saudaraku, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kepada tiap-tiap orang diberikan penyataan roh, diberikan karunia, diberikan kuasa mengadakan mujizat, diberikan kemampuan untuk melayani, tetapi tujuannya hanya satu, yaitu untuk membangun jemaat. Ya, gereja. Maka saya seringkali menyampaikan bahwasanya kalau bahasa roh, membangun rohani kita, karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Haleluya. Haleluya. Ini secara ringkasnya. Saya akan terangkan lebih mendetail, saudaraku. Tema kita tadi adalah karunia roh kudus. Karunia adalah kemampuan. Apa? Karunia adalah kemampuan rohani yang diberikan Roh Kudus secara cuma-cuma untuk membangun jemaat. Karunia adalah kemampuan rohani yang diberikan oleh Roh Kudus secara cuma-cuma untuk membangun jemaat. Itu karunia. Ya, beda dengan karakter yang sudah kita lihat pada minggu yang lalu. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang karunia, karunia itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Sekali lagi, karunia itu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Kalau saudara masih ingat pada minggu yang lalu, beda dengan karakter. Karakter itu berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kalau karunia berbicara tentang apa yang kita lakukan. Selanjutnya, karunia itu berkaitan dengan pelayanan dan fungsi. Ya, itu karunia berkaitan dengan pelayanan dan fungsi. Ya, fungsi tiap-tiap orang. Ya, beda dengan karakter. Kalau karakter, ya, itu berkaitan dengan hati dan sikap hidup. Selanjutnya, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus secara cuma-cuma, gratis. Ya. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus secara cuma-cuma atau gratis. Sementara karakter yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, karakter itu terbentuk melalui melalui ya, proses atau protes? Proses. Ya. Selanjutnya,
karunia itu bukan tanda kedewasaan rohani. Ya, jadi kalau orang memiliki satu karunia bukan berarti dia itu orang yang dewasa rohaninya, tidak. Beda dengan karakter. Kalau karakter adalah tanda kedewasaan rohani. Ya, tanda kedewasaan rohani itu karakter. Tapi kalau karunia tidak. Ya. Selanjutnya, karunia itu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun jemaat ataupun gereja. Ya. Sedangkan karakter yang sudah kita lihat pada minggu yang lalu, tujuan karakter itu adalah keserupaan dengan Kristus. Itu karakter, keserupaan dengan Kristus. Sementara karunia tujuannya adalah untuk membangun jemaat ataupun membangun gereja. Karunia dengan karakter itu berbeda. Karunia tanpa karakter, ya, ini rawan dengan kesombongan. Sekali lagi, karunia tanpa karakter ini rawan dengan kesombongan. Karunia itu memang membawa dampak. Sekali lagi, karunia tanpa karakter itu sama dengan hidup yang berdampak, hidup yang berpengaruh, tetapi rawan dengan kesombongan. Orang kalau memiliki karunia kan memiliki dampak, pengaruh. Ya, tetapi rawan dengan kesombongan. Tetapi sebaliknya, karakter tanpa karunia itu berarti sama dengan hidup benar tetapi tidak berdampak. Ya, orang karakternya kalau terbentuk, hidupnya benar tetapi tidak berdampak. Yang penting aku jaga hati, aku setia, aku bertekun. Ya, kalau aku disakiti, ku ampuni, ku maafkan. Ya, kalau aku ditipu, ya pasrah saja, berserah saja. Ini kan karakter. Ya, saudara yang terkasih. Tetapi kalau kita tidak memiliki karunia, ini tidak berdampak. Kalau kita tidak memiliki karunia untuk melayani, berarti kita tidak berdampak. Maka karakter tanpa karunia, hidup benar tetapi tidak berdampak. Karunia tanpa karakter. Memang karunia itu membawa dampak, pengaruh. Tetapi tanpa karakter yang baik, ini rawan dengan kesombongan. Bisa ditangkap bedanya? Haleluya. Ya, jadi Tuhan sangat merindukan kita, ya saudaraku, untuk menjadi jemaat atau gereja yang dewasa, namun tetap efektif di dalam karunia. Sekali lagi, Tuhan inginkan, Tuhan rindukan kita menjadi jemaat atau gereja yang dewasa, namun juga tetap efektif, ya, di dalam karunia. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Karakter menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Ini kita sudah lihat pada minggu yang lalu. Sedangkan karunia menentukan bagaimana kita melayani Tuhan. Itu karunia. Iya. Sekali lagi, kalau karakter menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita orang yang dikenan Tuhan, kepunyaan Tuhan atau tidak? Ya, itu ditentukan oleh karakter kita. Ya, karena tidak semua orang kepunyaan Tuhan atau layak di hadapan Tuhan tentunya tanpa memiliki karakter yang benar. Kalau kitab Timotius kan mencatat seperti ini. Tuhan mengenal
siapa kepunyaannya. Hendaklah setiap orang yang mengaku kepunyaan Tuhan meninggalkan kejahatan. Kalau kitab Galatia mencatat, kalau engkau sudah mengenal Tuhan, ya, lebih baik lagi Tuhan mengenal engkau. Supaya jangan sampai kita memiliki karunia tetapi tidak memiliki karakter. Injil Matius pasal yang ke-7 mencatat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun nanti mereka akan berkata, bukankah kami telah bernubuat demi nama Tuhan? Kami memiliki karunia bernubuat. Kami memiliki karunia mengusir setan. Kami memiliki karunia mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak. Kenapa tidak dikenal oleh Tuhan? Karena tidak memiliki karakter. Sebab engkau tidak mentaati apa yang kuperintahkan, kufirmankan, kata Tuhan. Maka karunia tanpa karakter berdampak, tetapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karakter itu menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau karunia itu menentukan bagaimana kita melayani. Tapi sebaliknya, karakter menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan, orang yang dilayakkan Tuhan, atau sebaliknya. Ya. Kembali saudara, karunia Roh Kudus. Saya akan sampaikan satu demi satu. Ya. Yang pertama dimulai dari apa yang dimaksud dengan karunia. Sama seperti minggu yang lalu kita lihat juga apa yang dimaksud dengan karakter. Yang kedua, apa kegunaan karakter. Ya, baru yang ketiga itu. Masih ingat saudaraku? Kegunaan karakter. Lalu mengapa kita harus memiliki karakter? Ada 3 ya pada minggu yang lalu. Hari ini juga kita melihat soal karunia. Dimulai apa yang dimaksud dengan karunia. Tadi saya sudah singgung dari awal. Karunia adalah kemampuan rohani yang diberikan oleh Roh Kudus dengan cuma-cuma untuk membangun jemaat ataupun gereja. Kita sudah lihat dari 1 Korintus pasal 12 dari ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Karunia bukanlah ukuran kedewasaan ataupun kerohanian, tidak. Karunia itu pemberian. Saya kutip satu ayat sebentar dari kitab Efesus pasal yang ke-4 dari ayat yang ke-7 saja. Efesus pasal 4 dari ayat yang ke-7 saja. Karunia itu adalah alat untuk melayani, bukan ukuran kerohanian, tidak. Efesus 4 ayat 7. Demikian, Ya. tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan, diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, dianugerahkan. Bukan karena kita rohani, tidak. Bukan karena kita sudah dewasa secara rohani, tidak. Ya. Tetapi kepada kita dianugerahkan masing-masing, ya, kasih karunia terus Menurut ukuran pemberian Kristus. menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut kehendak kita, bukan menurut keinginan kita masing-masing. Itu karunia. Maka kepada kita dikaruniakan. Kalau saudara diberikan karunia sebagai contohnya sebagai pemain musik, bukan karena itu keinginanmu. Kalau itu keinginanmu, itu bukan karunia. Tapi karena Tuhan beri
Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan. Kalau saudara diberikan karunia, kemampuan untuk bernyanyi, membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku, membangun rohani jemaat Tuhan untuk jemaat Tuhan bisa bersekutu menikmati hadirat Tuhan, itu bukan karena keinginanmu, tetapi karena Tuhan karuniakan. Kalau itu karena keinginanmu, itu bukan karunia. Jadi yang dikatakan karunia itu karena Tuhan beri. Tuhan percayakan. Karunia itu adalah alat untuk melayani, untuk membangun jemaat. Kalau saya bisa berdiri di sini menyampaikan firman ini, berkhotbah, mengajar, saudaraku, bukan karena keinginan saya, tidak. Saya seringkali menyampaikan menjadi gembala ini saja, bukan keinginan saya, enggak. Saya tidak pernah punya kerinduan menjadi seorang gembala, tidak. Tapi karena Tuhan percayakan. Maka jabatan sebagai gembala pun bukan menjadi satu kesombongan, kebanggaan, satu kehormatan, tidak. Hanya karena dipercayakan Tuhan sebagai alat untuk melayani. Ayatnya yang ke-7 ini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan. Apa yang dianugerahkan? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut keinginan kita, bukan menurut kemampuan kesanggupan kita, tidak, tetapi menurut pemberian Kristus. Karena dianugerahkan. Maka tadi saya sampaikan karunia adalah alat untuk melayani. Bukan ukuran kerohanian, bukan ukuran kedewasaan, tidak. Bukan karena kita merasa diri kita sudah dewasa rohani, lalu Tuhan beri karunia, tidak. Saya kutip satu contoh, jemaat Korintus adalah jemaat yang limpah dengan karunia. Coba kalau kita baca 1 Korintus pasal 12, ya, sampai Rasul Paulus di situ nyatakan beberapa karunia. Ada 9 karunia yang ditulis di situ. Iya, dimulai dari ayat 8. 1, karunia. Lu, mana ini? Koordinator komsel dulu. Iya, ada berbagai-bagai karunia. Penyataan roh. Iya. 1, karunia. Hikmat, pengetahuan. Tuhan ampunilah mereka. Ini padahal ini banyak apa ini dulu? DPM, Diploma Practical Ministry, iya, dari BEE, iya. Masa lupa karunia? Iya. Hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan. Jangan dibaca, dihafal dulu. Lupa. Di sini sarjana teologi juga ada juga di sini ya. Lupa ini karunia. Hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Hah? 3 karunia yang dianugerahkan oleh Bapa. 3 karunia yang dianugerahkan oleh Allah Anak. 3 karunia yang dianugerahkan oleh Allah Roh Kudus. 9. Saya lanjutkan, saudara. Kepada jemaat di Korintus diberikan banyak karunia.
Tetapi jemaat Korintus bukan jemaat yang dewasa. Justru sebaliknya, Rasul Paulus menegur. Ya, kamu belum dewasa. Kamu masih kanak-kanak, kamu masih bayi. Dan kamu hidup secara duniawi. Itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama, ya, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, kata Paulus, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang belum dewasa. Jemaat Korintus adalah jemaat yang masih kanak-kanak. Ya, karena itu cara hidupnya masih cara hidup duniawi, kompromi. Tetapi jemaat Korintus adalah jemaat yang limpah dengan karunia, ya toh? Oleh sebab itu, karunia itu, saudaraku, adalah alat, bukan ukuran kedewasaan rohani, tidak. Maka jangan bangga kalau kita memiliki karunia. Jangan bangga kalau Tuhan percayakan karunia. Itu bukan ukuran kedewasaan rohani, tetapi alat yang Tuhan anugerahkan supaya kita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Amin. Haleluya. Ingat, jemaat Korintus limpah dengan karunia, tetapi mereka belum dewasa secara rohani. Bahkan belum terbentuk dalam karakter. Sekali lagi, bahkan belum terbentuk dalam karakter. Ya, maka kalau di pasal 12 Rasul Paulus berbicara tentang karunia, di pasal 13 Rasul Paulus berbicara tentang karakter. Kamu punya karunia-karunia yang hebat, tetapi kalau kamu tidak punya karakter, kamu tidak punya kasih, maka semua itu menjadi sia-sia. Satu ayat saja. 1 Korintus 13 ayat pertama. Demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, aku sama dengan gong yang berkumandang ya, dan canang yang gemerincing. ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia, ini karunia. Ya, termasuk berkata-kata dengan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh, menafsirkan bahasa roh. Ya, sekalipun memiliki karunia yang besar, tetapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka semuanya itu bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu karakter, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita lihat juga minggu yang lalu dari kitab Galatia pasal yang kelima. Ya, jadi jemaat Korintus ini limpah karunia tetapi belum dewasa secara rohani. Karena itulah maka cara hidup mereka juga hidup secara duniawi. Ya, maka jemaat-jemaat kalau tidak dewasa rohaninya, ya tidak heran nanti hidupnya secara duniawi. Ya, enggak ubahnya dengan orang-orang dunia. Baru yang kedua, karakternya tidak terbentuk. Karena karakter itu bukan anugerah. Karakter itu bukan dikaruniakan. Proses terbentuknya karakter itu melalui satu proses. Ya toh? Iya, kita sudah lihat pada minggu yang lalu. Jadi bukan datang secara tiba-tiba atau dikaruniakan, tidak. Tetapi melalui satu proses. Beda dengan karunia. Untuk itu jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, jangan bangga kalau kita memiliki karunia. Memang karunia adalah alat untuk melayani, berdampak, membawa pengaruh. Tetapi tanpa karakter itu rawan dengan kesombongan.
Haleluya. Haleluya. Selanjutnya, karunia itu bukan hasil usaha. Ya, bukan hasil usaha, bukan karena kita usahakan, tidak. Tetapi kembali karena pemberian roh. Saya kembali aja kita memperhatikan 1 Korintus 12. 1 Korintus pasal 12 dari ayat yang ke-11. Dari Demikian ayat 11. firman Ya. Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu Semuanya dan yang sama, itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Terus. yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, Ya. seperti yang dikehendakinya. Ya, diberikan kepada tiap-tiap orang, dikaruniakan kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki. Ya. Saudara berkehendak menjadi seorang gembala, kalau tidak dikaruniakan dari atas, itu tidak akan pernah bisa. Kalaupun kita paksakan, kita adalah seorang gembala yang tidak dipilih Tuhan. Bukan seorang gembala yang ditetapkan Tuhan. Saudara menjadi seorang penyanyi, tetapi saudara tidak ditempatkan Tuhan sebagai penyanyi. Tetapi saudara paksakan menjadi seorang penyanyi. Saudara adalah penyanyi yang tidak ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, karunia itu Tuhan beri. Bukan karena kita sudah rohani, sudah dewasa secara rohani, tidak. Itu bukan karena kita usahakan. Ya, bukan karena ambisi kita, tidak. Tetapi karena Tuhan beri. Maka kalau kita sudah merasa kita punya karunia pemberian Tuhan, jangan bangga. Yang perlu kita kejar itu karakter. Haleluya. Amin. Ya, itu yang dimaksud dengan karunia dan juga perbedaannya dengan karakter. Selanjutnya, bagian yang kedua yang perlu kita mengerti, kegunaan. Ya, yang walaupun tadi saya sudah singgung di awal sebenarnya, ya, kegunaan daripada karunia itu. Ya, karunia itu diberikan untuk melayani, untuk membangun, bahkan juga memperluas pekerjaan Tuhan, ya, melalui kehidupan orang-orang percaya. Ya, Tuhan berikan kepada kita karunia masing-masing. Ya, kalau dikatakan masing-masing berarti setiap orang percaya Tuhan beri karunia. Amin. Ya, jangan kita berpikir apa karuniaku ya. Karena saudara belum mengerti, belum memahami. Ya. Atau saudara mungkin belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, untuk dipakai dipergunakan Tuhan. Ya, saudara mungkin berkata, ya, aku tidak punya karunia bermain musik, puji Tuhan, tidak soal. Ya, atau mungkin yang lain berkata, aku tidak punya karunia bernyanyi, aku tidak punya karunia untuk berkhotbah, mengajar, tidak soal. Ya, tidak soal. Tetapi yang jelas kita semua ini Tuhan berikan karunia untuk melengkapi dan untuk membangun. Ya, membangun jemaat, membangun kehidupan rohani orang lain. Ya, karunia bukan hanya di altar ini, pelayanan di altar ini, tidak. Tidak, saudara. Kalau kita melihat kitab Roma, di situ juga lebih banyak lagi. Ada karunia menasehati, ada karunia membagi-bagi, ada karunia memimpin. Tetapi bukan karunia memimpin artinya karunia seperti bos, tidak. Kalau karunia memimpin itu memberikan teladan, rajin. Ya, itu saudaraku. Ya, bukan dikatakan karunia memimpin, ya dia tenang-tenang hanya ngatur-ngatur saja, nyuruh-nyuruh, bukan begitu. Ya, karunia memimpin yang alkitabiah tidak. Tetapi dia lakukan lebih dulu, dia berikan contoh, dia berikan teladan, dia lebih rajin dari yang lain.
Itu karunia pemimpin. Jadi ada banyak karunia-karunia. Ya, bukan hanya karunia berkhotbah atau mengajar, karunia bernyanyi, bermain musik. Enggak, terlalu kecil sekali kerajaan Tuhan ini. Kalau hanya sebatas itu, tidak. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing Tuhan sudah anugerahkan karunia itu untuk kita melayani, membangun, bahkan memperluas pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Efesus pasal yang keempat, kembali saya kutip dulu ayat 12. Ayat 12. Demikian. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, ini yang saya katakan tadi punya dampak kepada orang lain. Punya pengaruh kepada orang lain. Ya, orang lain itu dibangun. Ya. Orang lain itu dilayani. Ya, orang lain itu dikuatkan. Iya, coba terus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus ataupun gereja. Ya, pembangunan tubuh Kristus yang dimaksudkan di sini bukan gedungnya. Tetapi orangnya, rohaninya, kehidupan rohani gereja, jemaat itu. Jadi kepada kita masing-masing diberikan karunia supaya kita berdampak. Saya berdampak bagi saudara, saudara juga berdampak bagi yang lain. Amin. Bisa ditangkap? Ya. Jadi kita punya dampak. Ya. Baik dalam keluarga, dalam nikah pun kita punya dampak. Suami punya dampak bagi istri. Ya. Kehidupan rohani istri itu makin terbangun, makin tertolong. Istri juga berdampak bagi suami. Kehidupan rohani suami itu makin terbangun, makin tertolong, makin bergairah. Orang tua berdampak bagi anak, anak pun berdampak bagi orang tua. Ini dimulai dari sekup keluarga. Baru nanti sekup lingkungan, ya, baru nanti sekupnya lingkungan pekerjaan, bahkan sampai lebih luas lagi. Itulah gunanya kenapa Tuhan memberikan karunia, supaya hidup kita ini betul-betul berdampak, punya pengaruh. Ya. Ketika orang melihat kita, ketika orang mengikuti kita, ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak itu terbang. Maka di ayat 12 ini dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karunia itu bukan mau menunjukkan bahwasanya kita ini bisa, kita ini mampu, tidak. Karunia itu bukan supaya kita memperlihatkan kemampuan kita sehingga orang lain memuji kita. Ya, karunia itu bukan supaya orang lain memperhatikan kita, fokus kepada kita, bukan. Karunia itu bukan ajang pertunjukan, tidak. Tetapi karunia itu untuk membangun. Saya dari dulu selalu saya sampaikan, kalau puji-pujianmu tidak membangun jemaat, tidak membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, hentikan saja pujianmu. Kalau musikmu ini justru menghalangi orang masuk dalam hadirat Tuhan, hentikan saja. Kalau peralatan-peralatan ini justru mengganggu konsentrasi jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, matikan saja. Tapi semua ini kita pergunakan, puji-pujian musik ini untuk membawa masuk dalam hadirat, menolong jemaat Tuhan memiliki gairah untuk menyembah. Itu tujuannya. Ya. Untuk apa kita beli peralatan-peralatan yang banyak, yang mahal, yang hebat, canggih, kalau toh menghalangi jemaat, terhalang masuk dalam hadirat, terhalang menyembah, untuk apa?
Ya, harusnya semua ini membantu. Amin. Ya, ini supaya kita, bukan hanya saudara, enggak, saya pun harus introspeksi. Kalau khotbah saya ini juga tidak membangun rohani saudara, kan percuma saya khotbah. Ya. Kalau khotbah saya ini justru melukai hati saudara, kan percuma saya khotbah. Saudara semua pulang dengan terluka, Pak Sidabutar pulang dengan terluka, Ibu Sidabutar juga pulang dengan terluka. Ya, Ibu Julian apalagi terluka. Enggak nyangka aku begitu Bapak itu. Ya. Belum lagi nanti Sirian pulang dengan terluka. Pak Ica pulang dengan terluka, apalagi Pak Saragi. Ya. Sudah beberapa hari, sudah 2 minggu enggak aku dengar khotbah Bapak ini. Begitu aku dengar terluka hatiku. Kan percuma saya khotbah jadinya. Ya. Maka kalau khotbah saya ini tidak membangunkan rohani saudara, semangat saudara, pengertian saudara, pengenalan saudara akan Tuhan, pemahaman saudara tentang pelayanan, percuma. Jadi semua apa yang kita lakukan termasuk gedung ini, bangunan ini. Kenapa kita buat indah? Kenapa kita buat nyaman? Supaya jangan sampai kita terganggu. Ya. Coba kalau nggak ada AC ini, kita kepanasan, buka jendela semua. Saudara sambil kipas-kipas, jendela sudah dibuka, suara dari luar pun kiri kanan muka belakang masuk semua. Ya, saya khotbah. Ya, kita buka kitab Titus, saudara buka kitab Kejadian. Karena sudah bising. Enggak tahu lagi membedakan antara si Titus dengan si Kejadian. Ya, kita buat supaya lebih nyaman. Kita bisa lebih fokus. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati persekutuan. Itu tujuannya. Itu siapa muda kan? Iya. Jadi Tuhan pun memberikan karunia kepada kita masing-masing. Bukan hanya kepada pelayan-pelayan, tidak. Ya. Bukan, karena kita ini semua secara umum kita ini imam. Imam kan secara umum. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya. Jadi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, secara umum kita semua adalah imam. Kalau dulu dalam perjanjian lama imam itu harus dari suku Lewi. Tetapi dalam perjanjian baru kita semua yang sudah ditebus melalui darah Kristus, kita disebutkan sebagai imam. Ya, karena kita imam, seorang imam kan harus menyelenggarakan ibadah. Amin. Berdoa. Yang ketiga, memberi berkat. Ya, menyelenggarakan ibadah. Maka setiap hari kita harus menyelenggarakan ibadah. Ya. Apa yang kita persembahkan? Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan, layak kepada Allah. Itu adalah, nah itu secara umum. Maka setiap hari harus kita bawa hidup kita ini. Kita persembahkan. Melalui apa? Doa, penyembahan, pujian, perenungan kepada firman, pelayanan, bersaksi, waktu. Itu secara umum. Tetapi ada juga imam tahbisan. Kalau secara umum kita semua yang sudah ditebus melalui darah Kristus. Tetapi secara khusus ada juga imam tahbisan. Ditahbiskan
untuk memegang suatu jabatan dalam pelayanan. Ya, itulah 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Ada sebagai diaken, ada sebagai penilik jemaat. Ya, itu ditahbiskan. Maka Paulus berkata begini kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 6. Supaya kamu mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Ditahbiskan. Itu. Jadi kita adalah imam-imam yang sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan, diberikan karunia menurut pemberian Kristus. Karunia bukan tanda kedewasaan rohani, tapi karunia itu adalah alat untuk melayani, untuk membangun, untuk meneguhkan, menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu karunia harus seimbang dengan karakter. Supaya jangan sampai pelayanan kita yang berdampak tetapi rawan dengan kesombongan. Iya. Tadi kita sudah melihat dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat pertama. Harus ada keseimbangan. Tidak cukup kita hanya punya niat yang baik. Ya, sekali lagi, tidak cukup kita hanya punya niat yang baik. Aku punya niat yang baik untuk melayani. Ya, aku mau melayani. Aku mau ikut mengambil bagian dalam bagus. Tapi kalau karakter kita tidak terbentuk, ya, tidak seimbang, kita bisa menghina Tuhan melalui pelayanan kita. Ya, saya teringat dengan kisahnya Daud membawa tabut perjanjian. Hendak dibawa ke kota Daud. Pada waktu itu dibawalah tabut perjanjian itu dengan kereta baru. Diangkut oleh lembu-lembu. Ketika lembu-lembu itu tergelincir, maka seorang yang bernama Uza menyentuh tabut perjanjian. Dan saat itu juga dia mati. Karena menyentuh tabut. Ya. Kenapa dia sentuh? Karena lembu-lembu yang membawa tabut itu tergelincir. Ketika lembu itu tergelincir, ketimbang tabut ini jatuh, maka Uza sentuh, pegang, tahan. Tetapi ketika dia menyentuhnya, dia mati. Kalau kita baca cerita ini secara sekilas, seakan-akan kan Tuhan tidak adil. Ya toh? Iya. Tetapi dari situ kita belajar bahwasanya kekudusan dan ketaatan itu jauh lebih penting dari niat yang baik. Kekudusan dan ketaatan itu jauh lebih baik, jauh lebih dirindukan Tuhan daripada niat yang baik. Itu dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6. Saya kutip dulu. Dari ayat pertama boleh? Dari ayat pertama kita baca dulu. 2 Samuel 6 ayat yang pertama demikian. Iya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Terus 30.000 orang banyaknya. berapa banyak? Berapa banyak? 30.000 loh. Saya nggak tahu berapa banyak ini. Iya, kalau sempat 30.000 orang menjemput tabut perjanjian. Iya. Sedangkan 3.000 orang saja. Ya, kalau sempat kumpul mungkin dari
muka kuning, pambil, itu sudah sampai kemana itu? Ke Primol ya. Macat. Ya, nggak tahu mungkin macatnya berapa kilometer itu. 3.000 saja ya. Ini berapa banyak? Nggak tahu berapa panjang ini. Hanya untuk menjemput tabut perjanjian loh. Di bawah pasukan 30.000 banyaknya. Ini kan gila-gilaan ini Daud ini. Ya, cobalah. Ya, andai saudara pergi ke gereja kita ke Kapling Mandiri, jemput mimbar saya yang di situ. Semua jemaat ini berangkat ke sana. Ya. Kan seperti kurang kerjaan kan? Ya. Lalu dibawalah dari sana. Sambil saudara ada yang main trompet, ya, ada yang bawa simbal, ceng, 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 ada yang bawa gitar, ya, digodang-godangi. Ini belum seberapa, ini 30.000. Ya, begitu banyak. Ya, tetapi yang saya mau kutip, coba kelanjutannya. Kemudian bersiaplah Daud, Terus, lalu berjalan dari balai Yehuda ya, dengan seluruh rakyat yang menyertainya terus, untuk mengangkut dari sana tabut Allah ya, terus, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, ya, yang bertahta di atas yang kerubim. bertahta, yang berhadirat, ya, di atas kerubim, yaitu di atas tutup pendamaian di antara dua kerub itu. Iya, terus ayat 3 perhatikan. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Terus, Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab ya, mengantarkan kereta itu. ya, lanjutkan. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, Ya, terus, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. ya, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, terus, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. ya, bayangkan. Di sini alat musiknya aja udah berapa ini? Diiringi nyanyian, ada kecapi. Ya kan? Ya, alat musik petik. Ya toh? Ya, terus gambus, rebana, tamborin, iya, kelentung dan ceracap. Ceracap tahu? Ceracap itu nih simbal ini. Iya, jadi simbal dengan simbal itu dilagakan. Iya. Itu ceracap. Terus, Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, terus, lalu memegangnya, terus, karena lembu-lembu itu tergelincir. karena lembu itu tergelincir, Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. terus, Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. terus, Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. mati dekat tabut. Ketika lembu-lembu yang membawa tabut itu tergelincir, Usa menyentuhnya. Ya, ini yang saya katakan tadi kan seakan-akan gak adil. Dia menjaga, menopang, tetapi justru dia mati. Kenapa saudara? Perhatikan, jauh sebelumnya Tuhan sudah firmankan, sudah perintahkan bahwasanya alat-alat tabernakel itu adalah alat-alat yang kudus. Terlebih tabut perjanjian yang adalah simbol lambang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu tidak bisa dilihat, apalagi disentuh. Dilihat saja nggak boleh, apalagi disentuh. Nah, saya kutip sebentar sebelum ini kita lanjutkan. Saya kutip kitab Bilangan sebentar. Bilangan pasal 4. Supaya nanti saudara bisa tangkap. Iya. Saya kutip dulu Bilangan pasal 4 dari ayat 17 dimulai. Demikian. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ya. Perhatikanlah, Ya. supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari
tengah-tengah orang Lewi. Jangan binasa dari tengah-tengah orang Lewi katanya terus. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, Ya, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. supaya jangan mati, supaya tetap hidup katanya terus. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Terus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya Ya. dekat barang yang harus diangkat. Ya, jadi mereka diberikan tugas masing-masing supaya jangan masuk atau mati. Kan sudah dikatakan tadi di sini dalam ayat 18, perhatikanlah supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Karena itu mereka diberikan tugas masing. Jemaat pun kalau mau tetap hidup rohaninya, mau bergairah rohaninya, harus dipercayakan, harus bertanggung jawab atas tugas pelayanan yang Tuhan beri, atas karunia yang dipercayakan Tuhan. Tangkap? Ya. Maka jemaat-jemaat yang tidak terlibat dalam pelayanan nanti lambat laun hilang dari peredaran. Ya, lenyap dari suku Lewi. Ya, maka diingatkan ya, supaya semua suku Lewi itu terlibat. Supaya semua mengambil bagian, diberikan tugas masing-masing dan bertanggung jawab atas tugasnya. Kalau dipercayakan, ini tugasmu pelita emas, ini tugasmu meja roti, ini tugasmu mesbah dupa, ini tugasmu tabut perjanjian. Bertanggung jawab dan mengerjakan dengan taat, dengan sepenuh supaya jangan musnah atau mati. Maka lihat saja nanti jemaat-jemaat kalau tidak terlibat dalam pelayanan. Ya, saya sekali lagi sampaikan, bukan hanya pelayanan di altar ini, tidak. Di altar saudara tidak melayani, di komsel juga tidak melayani, di sekolah minggu juga tidak melayani, berkorban juga tidak ikut. Nggak lama itu, mitok boy. Ya. Maka diingatkan, kasih tugas masing-masing. Supaya jangan musnah. Lalu bertanggung jawab. Kalau dipercayakan di piano, pegang pianomu. Doakan pianomu. Unang rarat itu drum. Ya. Apa pelayananmu hari Jumat? Piano. Ya. Apa yang kau pegang sekarang? Bass. Bertanggung jawab atas peralatan yang dipercayakan kepadamu. Kan begitu ini ceritanya. Tanggap kan? Kalau dipercayakan sebagai pemimpin pujian, belajarlah nyanyi. Latihlah pujian. Jangan kau pegang yang lain. Jangan saudara pula yang setel. Power di sana. Kalau bagian power. Jangan bagian power, pegang laptop di sana. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Dengan tugas masing-masing. Lebih lagi. Coba terus. Apa katanya? Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun. Walau sesaat pun. Nanti mereka mati. Nanti mati. Maka tabut perjanjian itu nggak bisa dilihat. Ya, itu dibungkus dengan kain. Itu nggak bisa dilihat. Jadi ketika itu diangkat itu dibungkus dengan kain. Coba ditampilkan tabut perjanjiannya.
Dilihat saja nggak bisa, apalagi disentuh. Ya. Nah, kita mundur dulu di ayat 15. Bacakan dulu ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus Ya, dan menudungi. segala perkakas tempat kudus. Apa katanya menudungi ya? Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi, menutup dengan kain. Iya, barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Jadi ditutup dulu oleh Harun dan anak-anaknya. Baru nanti kehat dan puaknya itu bisa mengangkat. Ya, ini ada pengusungnya. Jadi ini ditutup dulu ini pakai kain. Baru imam-imam nanti akan mengangkatnya melalui pengusung ini. Ya. Kenapa harus diangkat? Itu menyatakan tentang beban. Melayani itu harus dengan beban. Melayani itu bukan seperti hobi, kesenangan. Tetapi melayani itu harus dengan beban. Maka kalau ada beban pasti ada doa pergumulan. Kalau ada beban pasti ada syafaat, doa pergumulan. Ini tidak boleh dimasukkan ke kereta. Kan tadi kita sudah melihat dalam 2 Samuel itu dimasukkan ke kereta yang baru. Ya, lalu diangkut oleh lembu-lembu. Ketika lembu itu tergelincir, disitulah Usa menyentuhnya. Lalu mati. Ini nggak boleh diangkat oleh lembu, harus dipikul oleh imam. Ya. Pelayanan itu tidak bisa dibuat ringan. Pelayanan itu tidak bisa dibuat sepele. Pelayanan itu tidak bisa dibuat asal-asalan. Harus dengan beban, dengan satu kerinduan, pergumulan. Maka ini ada pengusungnya. Dipikul oleh imam. Bayangin 40 tahun di padang gurun. Itu harus dipikul. Ketika berkemah, dihentikan, dimasukkan ke tabernakel. Ya, lalu nanti Harun buka itu tudungnya. Setelah itu ketika mau nanti berangkat lagi, itu ditutup dulu. Baru tugas siapa bagian mengangkut? Baru diangkat. Jadi pelajaran yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama, itu tidak bisa dilihat. Menyatakan kekudusan Tuhan. Kehormatan Tuhan itu. Baru yang kedua, itu tidak boleh dipegang. Coba terus, lanjutkan dulu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu. Terus. Nanti mereka mati. Nanti mereka mati, terus. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkut Bani Kehat. Ya, jadi harus diangkut. Dan tidak boleh disentuh tabut itu, barang-barang kudus itu. Haleluya. Haleluya. Ya, karena itu sudah dikhususkan. Ya, saudaraku, sebagai barang-barang yang kudus. Nah, kita kembali kepada 2 Samuel. Tadi ketika lembu-lembu itu tergelincir, Usa menyentuhnya. Siapa Usa? Usa adalah anak Abinadab. Ya, perhatikan. Tabut perjanjian itu 20 tahun di rumah Abinadab. Abinadab punya anak yang bernama Uza dan Ahio. Jadi Uza ini bertumbuh di rumah, di mana rumah itu tempat tabut perjanjian selama 20 tahun. Tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan. Tabut perjanjian adalah lambang kekudusan Tuhan.
tabut hadir. Tabut Tuhan itu adalah lambang kemuliaan Tuhan. Tetapi karena ada di rumahnya 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun loh. Jadi hal yang kudus itu sudah dia anggap biasa. Nah ini bahaya. Kalau hal yang kudus itu sudah dianggap menjadi biasa. Sama dengan peralatan-peralatan ini juga adalah peralatan-peralatan yang kita kuduskan. Maka selalu kita doakan, Tuhan kuduskan peralatan-peralatan kami. Supaya layak kami pakai untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya. Maka kalau ada yang nyewa ini contohnya, orang luaran sana mau nyewa ini mau dipakai nyanyi ya dangdut atau duniawi, ya kita nggak kasih. Ya, karena ini sudah kita pergumulkan, kita sudah khususkan untuk khusus memuliakan Tuhan. Amin. Iya, saudara yang terkasih, maka ini harus dikuduskan. Ya, supaya layak. Tetapi jangan barang-barang yang sudah dikhususkan ini kita anggap biasa. Sehingga masuk hal yang duniawi, menyentuhnya. Nah, ini bahaya. Ya. Tabut perjanjian 20 tahun loh. Di rumah Abinadab. Ya, perjalanannya begini. Dalam 1 Samuel, pasal yang kedua sampai kepada pasal yang keempat. Pada zaman Imam Eli ya. Samuel masih kecil waktu itu. Ya, anak-anak Imam Eli itu anak-anak yang dursila. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya, karena itu ketika bangsa Israel berperang dengan orang Filistin, maka matilah anak-anak Imam Eli karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Perhatikan ya, saya bicara tentang kekudusan ini. Iya. Setelah itu tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Di pasal yang kelima, tabut perjanjian itu dimasukkan ke kuil Dagon. Maka kepala patung Dagon itu patah, jatuh. Dan terjadilah di tengah-tengah orang Filistin musibah, penyakit. Akhirnya di pasal yang ke-6, tabut perjanjian itu dipulangkan orang Filistin ke orang Israel. Kan begitu? Coba perikopnya saja. Pasal yang ke-6. 1 Samuel 6. Tabut dikembalikan kepada orang Israel. Dikembalikan kepada orang Israel. Ya, karena orang Filistin tidak tahu mau dikembalikan kemana. Mereka tahu Abinadab itu adalah orang Israel. Akhirnya tabut perjanjian itu tinggallah di rumah Abinadab 20 tahun. Pasal 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Dikuduskanlah anaknya Eleazar untuk menjaga tabut itu. Terus ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Cukup lama. Yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa tahun? 20 tahun di rumah Abinadab. Jadi Uza sudah biasa. Oh ini barang-barangku udah biasa. Ya, sudah biasa. Maka ketika lembu-lembu itu tergelincir, dia sentuh. Dia pegang, dia tahan. Padahal Tuhan sudah larang. Dilihat saja tidak boleh, apalagi disentuh. Tapi karena sudah biasa, oh ini kan di rumahku selama ini. Jadi jangan sampai kita yang sudah merasa biasa di hadirat Tuhan, biasa dalam ibadah, biasa dalam pelayanan, biasa menangani,
sehingga kita kurang penghormatan kepada Tuhan. Sehingga kita kurang menjaga kekudusan. Sehingga kita kurang taat kepada firman Tuhan. Oh, ini bahaya. Saudara bayangkan, 20 tahun tabut perjanjian di rumah Abinadab, hasilnya adalah kematian. Tapi saya mau bandingkan, 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati. Siapa Obed-Edom? Obed-Edom orang Gad. Orang Gad bukan suku Israel, tapi orang Gad yang dimaksudkan di situ adalah orang Filistin. Obed-Edom itu dari kota Gad, dari Filistin. Jadi bukan orang Israel. Ya. Tetapi karena Obed-Edom menghargai, menghormati, nanti akhirnya Daud ambil ini Obed-Edom. Dimasukkan menjadi suku Lewi. Menjadi penunggu pintu gerbang, penerima tamu di bait suci. Hebat toh? Latar belakangnya bukan umat Tuhan, tetapi karena menghormati, menghargai kekudusan Tuhan. Menjunjung tinggi, mentaati. 3 bulan diberkati. Kembali 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Demikian. Iya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, Ya. orang Gad itu. Iya. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Iya. Diapain? Diapain? Diberkati. Ya. Bandingkan 20 tahun tabut perjanjian di rumah Abinadab. Hasilnya apa? Kematian. 3 bulan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Hasilnya apa? Diberkati. 1 malam tabut perjanjian di kuil Dagon. Patung Dagon itu patah. Dan Israel dihukum. Kenapa saudara? Intinya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak menjunjung tinggi kekudusan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia, bukan karena kita rohani. Bukan karena kita sudah dewasa secara rohani. Tapi Tuhan ingin kita ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Saling membangun, saling menguatkan, memperluas kerajaan Tuhan. Maka karunia harus seimbang dengan karakter. Karakter yang akan memampukan kita untuk menghormati, menjunjung tinggi kekudusan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Jangan sampai kita 20 tahun melayani. Menjaga tabut perjanjian. Seperti Usa, Abinadab dan anak-anaknya. Tapi hasilnya kebinasaan. Kiranya kita seperti Obed-Edom. Walau latar belakang kita bukan orang-orang yang rohani. Walau latar belakang kita bukan umat. Kita adalah orang asing. Kita bukan orang Israel. Kita bukan orang Yahudi. Tetapi ketika kita belajar menjunjung tinggi, menghormati kekudusan Tuhan. Kiranya berkat kekudusan itu turun atas kita. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kita akan menerima perjamuan kudus.